Ini adalah kisah tentang siswa SMA yang sangat populer bernama Baekhyun. Bintang media sosial yang sangat cantik dan banyak disukai orang walaupun sikapnya sedingin salju. Hidupnya bergelimang harta dan bisa menginfluence banyak orang. Di samping semua itu, dia juga memiliki banyak haters yang sangat membencinya. Satu-satunya orang yang bebas mengobrol dengannya adalah Kim Yusin, siswa periang yang sudah lama mengenalinya. Suatu hari, klub penyiaran sekolah melakukan rapat pagi. Dipimpin oleh Go Eun-taek, siswa teladan yang sangat terobsesi pada waktu dan semua kegiatannya diatur oleh jadwal. Parasnya tampan, banyak yang menyukainya, tetapi dia hanya peduli pada orang-orang terdekatnya saja. Mereka berharap bisa mendapatkan gelar klub yang paling banyak disukai, dan gelar tersebut akan diumumkan di acara festival sekolah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sore harinya, orang bertemu dengan Eun-taek yang mengajaknya untuk bergabung dengan klub penyiaran, tetapi dia menolaknya dengan kasar. Eun-taek merasa bahwa orang tidak bisa memahami situasi dan terlalu sombong hanya karena dia populer. Hari berikutnya saat pergi ke sekolah, orang bertemu lagi dengan Eun-taek di dalam bus. Dia terkejut ketika Eun-taek menutup kaca yang ada di sampingnya, membuat wajah mereka saling berdekatan dan menciptakan suasana canggung. Eun-taek menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu karena orang tidak mendengarnya. Klub penyiaran di sekolah memiliki akun media sosial yang selalu dibanjiri oleh pesan-pesan dari para siswa. Beberapa pesan yang terpilih akan dibacakan dan mendapat komentar sebagai bentuk tanggapan. Suatu ketika, sebuah surat yang dibacakan klub penyiaran membuat orang panik. Sekilas tidak ada yang aneh dengan pesan tersebut, tetapi orang yang mendengarnya tahu bahwa itu ditujukan kepadanya. Pesan itu membuat orang takut rahasianya di masa lalu akan terungkap. Orang menyampingkan segala bentuk ketakutannya. Dia bergegas menemui Eun-taek dan memutuskan untuk bergabung dengan klub penyiaran, berharap bisa menemukan identitas di balik pesan misterius yang dia dengar sebelumnya. Salah satu anggota bernama So-hyun merasa tidak nyaman kepada orang, tetapi dia setuju untuk menerimanya. Eun-taek dibuat kesal ketika orang datang sangat terlambat ke studio penyiaran. Orang meminta maaf setelah hampir dikeluarkan dari klub, dan dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Di satu kesempatan, Horang dan So-hyun mengobrol di halte bus. Mereka memiliki sejarah pertemanan di masa SMP yang tampaknya tidak berjalan dengan baik. Dan sekarang mereka saling bermusuhan. Itulah alasannya kenapa So-hyun merasa tidak nyaman ketika Horang bergabung dengan klub penyiaran. Penulis anonim kembali beraksi. Horang mengambil alih siaran dan menantang penulis itu untuk berbicara langsung dengannya, alih-alih bersembunyi dan bersikap seperti pengecut. So-hyun mengaku bahwa dia yang memilih pesan tersebut untuk dibacakan. Orang menduga bahwa So-hyun ada kaitannya dengan kasus ini, mengingat hubungan mereka tidak akur dan fakta bahwa mereka pernah saling kenal. Orang ditegur oleh Eun-taek yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Tetapi dia dengan angkuh mengungkit perannya sebagai pendongkrak popularitas. Orang pergi meninggalkan ruangan setelah dikeluarkan dari klub, dan itu membuat suasana hatinya semakin memburuk. Orang selalu menyendiri, baik itu dalam keadaan sedih maupun senang. Satu-satunya teman yang dia miliki saat ini adalah Yusin, laki-laki freak yang selalu tersenyum di setiap saat, dan terlihat seperti tidak memiliki beban hidup. Satu-satunya masalah yang dia miliki adalah cinta. Dia selalu berjuang untuk mendapatkan hati So-hyun, yang sayangnya tidak tertarik dengan urusan percintaan. Eun-taek tidak habis pikir kenapa Horang membuat keributan di studio penyiaran. Namun, setelah mengintip akun media sosial Horang, dan melihat banyak sekali komentar jahat yang menohok, Eun-taek menilai bahwa kehidupannya sebagai bintang ternyata tidak mudah. Banyak rumor buruk yang beredar tentangnya di sekolah, tetapi Eun-taek merasa bahwa itu semua hanya kebencian yang tidak mendasar. Eun-taek sedikit memahami kenapa Horang sangat marah ketika pesan anonim memprovokasinya. Horang baru mengetahui bahwa Eun-taek tinggal di komplek apartemen yang sama dengannya. Saat bertemu dengan Horang, Eun-taek meminta maaf kepadanya karena asal berbicara padahal tidak tahu inti permasalahannya. Hubungan mereka sedikit membaik setelah saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Horang kembali ke klub penyiaran dan dia tidak menyangka Eun-taek mengizinkannya untuk menjadi admin. Di saat itulah, dia akhirnya tahu bahwa pesan yang memprovokasinya berasal dari akun bernama Harley. Saat menyelidikinya lebih dalam, Horang terkejut karena akun tersebut berteman dengan So-hyun. Di malam saat mereka mengobrol bersama, Horang bertanya kenapa Eun-taek sangat terobsesi pada waktu. Dia terlihat seperti perfeksionis yang selalu mengatur jadwal di setiap menitnya. Eun-taek menjelaskan bahwa jadwal yang dia buat adalah janji terhadap dirinya sendiri, dan mengungkapkan bahwa dia sangat membenci orang yang ingkar janji dan berbohong kepadanya. Setelah mengirim pesan kepada penulis anonim, Horang berusaha mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. So-hyun berkata bahwa dia tidak tahu kenapa akun bernama Harley itu bisa berteman dengannya. Sebaliknya, dia mengungkit masa lalu ketika Horang mencampakannya setelah bergaul dengan teman-teman baru yang cukup eksis dan terlihat nakal. Horang belajar banyak hal di klub penyiaran sambil mengawasi gerak-gerik penulis anonim yang tampaknya ada di lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, Eun-taek mulai menyadari bahwa Horang tidak seburuk yang dipikirkan banyak orang, dan perlahan mereka semakin akrab. Eun-taek terlahir dari keluarga yang tidak harmonis, di mana sang ibu pergi meninggalkannya ke luar negeri saat masih kecil. Saat ini dia tinggal bersama ayahnya yang selalu mengungkit masa lalu, dan itulah yang membuat Eun-taek tidak begitu menyukainya. Dia merasa lebih baik ketika sibuk di sekolah daripada harus pulang ke rumah dan bertemu dengannya. Sementara itu, Horang memiliki keluarga yang lengkap.
Ayah dan ibunya sayang kepadanya, tetapi mereka selalu sibuk bekerja. Selama ini Hora memendam rahasia terdalam yang membuatnya trauma kepada hari ulang tahun, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Dia benar-benar hidup dalam kesendirian jika seandainya Yusin tidak ada. Namun, keadaannya sedikit berubah setelah berteman dengan Entek, yang tampaknya memahami bagaimana rasanya hidup dalam kesendirian. Perasaan nyaman yang ditimbulkan akibat kedekatan itu membuat Hora ragu. Dia ingin mengungkapkan semua rahasia miliknya kepada Entek, tetapi dia takut akan dijauhi olehnya. Suatu ketika, Jae dibuat kesal oleh Uje yang tidak terbuka kepadanya. Jae berharap pacarnya itu bisa menolak sesuatu yang tidak dia sukai, daripada harus pura-pura hanya untuk menyenangkannya. Mungkin itu terlihat seperti Uje adalah pacar baik yang selalu ada untuknya, tetapi Jae memiliki perspektif yang berbeda. Dia merasa seperti mengencani seorang robot yang mengikuti semua keinginannya tanpa perasaan, dan itu membuatnya sedih. Hingga suatu ketika, Jae mengungkapkan isi hatinya melalui pesan yang dia kirim ke klub penyiaran. Kebetulan, Hora berkesempatan untuk membaca pesan itu, dan dia memberi sedikit komentar. Hora menjelaskan bahwa komunikasi adalah yang paling penting. Hanya perlu waktu beberapa menit untuk membicarakan semuanya dari hati ke hati, dan hanya itu yang bisa menyelamatkan hubungan mereka. Uje mendengar pesan yang dikirim Jae, dan dia memahami kesalahannya. Jae sangat senang ketika Uje mengajaknya bertemu, tetapi kemudian dia terkejut karena kekasihnya itu benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Uje mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta kepada Jae saat pertama kali bertemu dengannya di tempat les. Dia tidak pernah menyangka pujaan hatinya itu mendekatinya terlebih dahulu. Dia sangat senang, tapi tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Berbanding terbalik dengan Jae yang sangat ekspresif dan bisa mengungkapkan semuanya. Uje tahu bahwa perbedaan itu yang menyatukan mereka, tetapi akhirnya dia sadar bahwa itu bisa menimbulkan penderitaan, terutama bagi Jae. Sebab itulah dia dengan berat hati memutuskan untuk putus, daripada harus bertengkar di setiap saat. Hari festival sekolah semakin dekat. Anggota OSIS dan semua panitia yang terlibat berusaha melakukan yang terbaik untuk menyiapkan acara tersebut. Akan ada berbagai macam pertunjukan, dan semua klub di sekolah akan berpartisipasi untuk menampilkan keunggulan mereka. Klub broadcast berencana untuk menampilkan segmen on air, di mana orang menjadi penyiar berita secara langsung di hadapan banyak orang. Penulis anonim dengan nama akun Harley tahu bahwa orang menjadi admin klub penyiaran. Dia sering menerornya melalui pesan, berkata bahwa dia akan mengungkap rahasia terbesar yang dimiliki orang. Keadaan itu membuat orang sangat frustasi. Dia takut orang-orang yang mulai dekat dengannya akan kembali menjauh. Setelah berteman dengan Yusin, orang bisa mengenal Entek, dan sekarang dia senang ketika Jae mulai mendekatinya. Sementara itu, Jae terus berperang dengan perasaannya sendiri. Dia berusaha terlihat baik-baik saja sementara hatinya tidak bisa menahan kesedihan. Yusin berteman baik dengannya, dan dia sudah bosan mendengar cerita perpisahannya dengan Uje. Yusin berani bertaruh bahwa mereka akan segera kembali. Melupakan Jae bukan perkara mudah. Uje tahu bahwa dia harus berjuang keras untuk melupakan mantan kekasihnya, dan tampaknya ini akan menjadi perpisahan mereka yang terakhir kalinya. Hubungan Entek dengan Horang semakin dekat berkat kesibukan yang mereka jalani bersama. Beberapa kejadian romantis membuat mereka canggung, tapi kemudian menimbulkan rasa ketertarikan. Kedekatan itu membuat Entek sadar bahwa Horang sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Entek bertanya kepada Horang kenapa dia tidak membela dirinya saat dihujat. Horang menjelaskan bahwa dia bisa membela dirinya sebanyak apapun yang dia inginkan. Tapi itu percuma, karena orang-orang hanya ingin percaya dengan apa yang mereka percayai. Di malam yang tidak terduga itu, Entek mengungkapkan bahwa dia selalu merasa senang saat bersama Horang, dan berpikir bahwa itu terjadi karena dia orang yang baik. Tapi kemudian dia sadar bahwa itu didasari oleh cinta. Entek mengungkapkan perasaannya, tapi dia tidak meminta jawaban apapun. Hari festival tiba. Panitia acara melakukan tugas mereka dengan baik, sementara siswa lain ikut memeriahkan. Acara tersebut terbuka untuk umum, di mana siswa dari sekolah lain bisa datang untuk menikmati berbagai macam pertunjukan. Sohyun mendapat bunga dari tamu tidak terduga. Dia adalah laki-laki dari sekolah lain yang mengenalnya dari media sosial. Sohyun sudah menegaskan bahwa dia tidak tertarik kepadanya, tetapi laki-laki itu keras kepala dan terkesan seperti memaksa. Yusin tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Sohyun pergi sementara laki-laki keras kepala itu mendapat peringatan dari Yusin, yang memintanya untuk sadar diri dan menerima penolakannya. Sohyun mengaku bahwa dia tidak tertarik untuk berpacaran. Yusin mengerti dan dia berjanji tidak akan membuatnya kesulitan. Dia hanya ingin berada di sisinya dan melakukan banyak hal seperti teman pada umumnya. Segmen on air dari klub penyiaran dimulai. Horang tampil di atas panggung, membuat orang-orang yang suka kepadanya bersorak. Segmen tersebut juga disiarkan secara langsung di YouTube agar dapat dilihat oleh publik. Horang membacakan beberapa pesan terpilih dan komentar yang dia berikan sangat menghibur. Tidak lama dari itu, salah satu komentar di siaran langsung membuat Horang terguncang. Tubuhnya diam terpaku saat membaca komentar seseorang yang melakukan hitungan mundur, lalu memintanya untuk menyerah. Tepat ketika hitungan selesai, para siswa mendapat kabar mengejutkan dari website sekolah. Sebuah foto memperlihatkan bahwa Horang terlibat dalam kasus perundungan.
Semua pujian yang diterima orang pada hari itu seketika berubah menjadi caci maki. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Hisu, salah satu anggota klub penyiaran yang pernah merasa tersakiti oleh orang di masa SMP. Keributan muncul ketika para siswa menuntut penjelasan. Orang tidak memberi penjelasan apapun kepada Entek, dan dia pamit kepadanya untuk pulang. Orang kembali ke sekolah di keesokan harinya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia melakukan siaran seperti biasanya. Hisu terkejut, tapi dia pura-pura tidak tahu dan terus memainkan perannya. Jae dan Yusin sangat lega setelah mendengar pengakuan dari orang yang berkata bahwa dia bukan perisak. Orang hanya pura-pura tegar menghadapi semuanya. Sepulang sekolah, orang terpaksa datang menemui seseorang yang sangat dia benci. Dia adalah Sunju, senior yang pernah merisaknya saat di SMP. Orang-orang salah mengira kepada orang dan menganggapnya jahat, tetapi sebenarnya dia adalah korban. Foto yang tersebar memang menunjukkan wajah orang, tetapi cerita yang diterima jauh dari fakta. Mereka berspekulasi bahwa orang adalah perisak hanya karena dia punya sikap yang arogan. Sementara itu, Entek tidak sengaja melihat orang menangis sendirian. Dia tidak bisa membiarkan pujaan hatinya larut dalam kesedihan, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menghiburnya. Entek tahu bahwa orang belum siap untuk terbuka kepadanya, dan itu salah satu alasan kenapa orang belum bisa menerima cintanya. Entek berkata kepada orang bahwa dia akan menunggunya hingga siap untuk bercerita. Di satu kesempatan, Sohyun bertanya kepada orang apa yang sebenarnya terjadi, dan alasan kenapa dia mencampakannya. Orang berkata kepada Sohyun untuk tidak mencari tahu lebih dalam, dan memintanya untuk tidak mengungkit masa lalu. Orang belum tahu bahwa Hisu menjadi penyebab masalah yang terjadi, tetapi dia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia terkejut karena baru mengetahui bahwa Yusin cukup akrab dengan Entek dan Wuje, padahal mereka tidak satu kelas. Para siswa di sekolah melakukan perjalanan untuk kegiatan rohani. Wuje terpaksa berada di dalam bus yang sama dengan mantan kekasihnya. Itu semua karena Yusin mengambil jatah kursinya agar bisa bertemu Sohyun. Wuje benar-benar belum bisa move on, begitu juga dengan Jae yang sebenarnya masih berharap kepadanya. Sementara itu, Yusin sangat bahagia karena dia bisa semakin dekat dengan pujaan hatinya. Malam harinya, Jae tidak sengaja menghubungi mantannya saat dia mengenang kembali percakapannya di ponsel. Jae terkejut ketika Wuje tiba-tiba mengajaknya untuk bertemu secara diam-diam. Petugas hampir menemukan Jae sesaat sebelum Wuje menariknya untuk bersembunyi. Di malam yang tidak terduga itu, Wuje mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menahan rasa rindunya. Mereka berdua terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya larut dalam kisah cinta yang bersemi kembali. Orang mencari Jae dan menyelinap keluar asrama, tetapi akhirnya dia bertemu dengan Entek yang sedang merenungkan masalahnya. Kali ini Entek benar-benar menceritakan semua masalahnya kepada orang, mulai dari kisah tentang perceraian orang tuanya dan bagaimana sang ibu pergi meninggalkannya saat masih kecil. Sang ibu pernah berjanji akan menemuinya, tetapi pada akhirnya dia selalu ingkar. Sebab itulah Entek sangat membenci orang yang tidak menepati janjinya. Orang berkata bahwa mungkin ibu Entek takut karena sangat mencintainya. Ada saat di mana seseorang memilih untuk sembunyi dari orang yang sangat dia sayangi. Awalnya, Entek tidak mengerti maksud dari perkataan orang. Namun, dia akhirnya mengerti setelah punya kesempatan untuk bertemu ibunya. Pertemuan mereka terasa sangat hampa. Bahkan ketika Entek menyadari bahwa ibunya punya keluarga baru, dia hanya terdiam. Di akhir pertemuan yang singkat itu, ibu Entek mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal karena pergi meninggalkan putranya begitu saja. Sebab itulah dia berjanji akan menemuinya untuk berpamitan dengan baik. Tetapi saat itu dia terlalu takut jika harus menghadapi perpisahan untuk kedua kalinya. Sohyun tidak bisa tinggal diam. Gerak-gerik Hisu yang mencurigakan menarik perhatiannya, dan pencariannya selama ini mulai menemukan titik terang. Pada hari kegiatan rohani berlangsung, dia mendekati Hisu sampai akhirnya bisa mengetahui kata sandi ponselnya. Barulah di saat ada kesempatan, dia mengambil ponselnya untuk memastikan sesuatu. Sohyun terkejut saat melihat foto orang yang tersebar di hari festival, dan dia akhirnya tahu bahwa Hisu yang mendalangi semuanya. Setelah menghapus semua foto itu, Sohyun menuntut penjelasan dari Hisu yang kemudian menceritakan kejadian di masa lalu. Hisu selalu berharap bisa berteman baik dengan orang saat di SMP, tetapi kemudian dia diabaikan. Satu hal yang tidak disadari Hisu adalah fakta bahwa orang terpaksa mengabaikannya karena saat itu dia berada di bawah tekanan para perisak. Sohyun menangis, menyadari bahwa orang menjauhinya karena dia tidak mau berbagi kesedihan. Orang sengaja mencampakkan Sohyun agar dia tidak terlibat. Berat bagi orang untuk mengungkapkan semuanya karena mau bagaimanapun itu adalah aib. Sohyun menyesal karena tidak bisa membantu orang, padahal dia adalah perempuan pertama yang mau bergaul dengannya. Sohyun mengira bahwa orang mencampakkannya karena sudah memiliki teman baru, tidak menyadari bahwa sebenarnya dia terjebak dalam penderitaan. Sohyun meminta Hisu mengakhiri perbuatannya, dan dia berjanji akan tetap bungkam. Sohyun memilih untuk pura-pura tidak mengetahui kebenarannya demi menjaga rahasia orang. Namun, tidak lama setelah kegiatan rohani selesai, Hisu melanjutkan aksi balas dendamnya karena dia tidak puas dengan apa yang telah terjadi. Pada awalnya dia ingin membuat orang malu dengan membuka aibnya sebagai korban, tetapi orang-orang malah mengira bahwa dia adalah pelakunya.
Hisu mengambil langkah untuk pura-pura menjadi korban dan menuduh orang sebagai pelakunya. Sohyun bergegas menemui Hisu tidak lama setelah pengakuan palsunya tersebar di website sekolah. Begitu juga dengan Horang yang ternyata sudah mengetahui bahwa Hisu adalah penyebab dari semua masalah yang terjadi. Hisu meninggalkan banyak jejak dan Horang berhasil mengidentifikasinya. Ternyata, tujuan utama Hisu membuat pengakuan palsu itu adalah mempertemukan Horang dengan sahabatnya Sohyun. Horang mengira bahwa Sohyun menikmati semua sandiwara ini sambil pura-pura tidak mengetahuinya. Hampir semua orang di sekolah mempercayai kebohongan yang dibuat Hisu. Melihat keadaan itu, Horang memutuskan untuk pura-pura menjadi pelakunya dan dia mengakui semua tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Horang merasa jauh lebih baik jika dia dicap sebagai pelaku daripada korban. Menurutnya, terlihat lemah di hadapan banyak orang hanya akan mengundang perisak lain yang mungkin akan mengganggunya di kemudian hari. Itulah yang selama ini dilakukan Horang untuk menutupi kelemahannya. Dia bersembunyi di balik topengnya yang arogan hanya untuk menakuti orang-orang, dan dia bersikap kasar agar tidak ada yang berani mengusiknya. Namun, setelah melihat kepedulian teman-temannya dan perjuangan laki-laki yang sangat dia sayangi saat menghadapinya, Horang tersadar dan dia memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya. Horang datang menemui Entek yang sudah menunggunya sejak lama dan dia menceritakan semuanya. Horang percaya bahwa teman-teman barunya saat ini bisa menjaganya, sehingga dia tidak perlu takut jika harus terlihat lemah dan tidak harus pura-pura kuat menghadapi semuanya seorang diri. Sementara itu, Sohyun menyebarkan bukti yang menunjukkan bahwa selama ini Hisu hanya bersandiwara. Hisu yang panik menyalahkan orang lain. Dia berusaha menyeret mereka yang juga ikut menghujat Horang ketika termakan oleh bualannya. Namun, dia sendiri lupa bahwa orang-orang tersebut hanyalah sekelompok manusia tak berotak yang hanya melihat kebenaran dari luar dan suka berspekulasi. Bagaimanapun, semua perhatian kini tertuju kepadanya karena orang-orang cenderung menyukai kesalahan. Segala bentuk simpati yang dia dapat sebelumnya berubah menjadi hujatan dan dia benar-benar dikucilkan. Yusin dan Jae merasa sedih karena baru mengetahui kebenarannya. Orang berterima kasih karena berkat merekalah dia akhirnya punya keberanian. Orang meminta maaf kepada Sohyun dan berterima kasih karena dia sudah peduli kepadanya. Hubungan mereka masih canggung, tapi itu adalah awal yang baik untuk mereka. Orang mengungkapkan perasaannya kepada Entek dan mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Hubungan Horang dengan Sohyun terus membaik dan tali persahabatan mereka kembali terikat. Hisu dikabarkan akan pindah sekolah. Orang memperingatinya untuk sadar diri dan berhenti memikirkan pendapat orang lain. Orang menyarankannya untuk mencari teman yang bisa menerimanya dengan tulus, karena hanya merekalah yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan ketika dia kembali tampil di acara festival, orang-orang menyambutnya dengan baik. Tidak ada yang pasti dalam hubungan, sekalipun itu sudah terikat oleh komitmen. Cobaan akan selalu datang dan itu bisa memperkuat hubungan atau malah menghancurkannya. Jangan pernah mengharapkan sesuatu saat mencintai seseorang, karena jika tidak sesuai harapan, itu hanya akan menimbulkan luka. Lakukan semuanya dengan tulus dan biarkan waktu yang menjawabnya. Mencintai itu mudah, yang sulit adalah memulainya, terutama saat membuka hati. Jangan pernah memaksa seseorang untuk menceritakan masalahnya, karena kita tidak pernah tahu sebesar apa masalah yang menutupi hatinya. Jika memang peduli, terus beri dukungan dan tunggu hingga dia siap melakukannya. Hidup yang kita jalani saat ini bagaikan siaran langsung, tidak ada berhenti atau mundur. Yang bisa kita lakukan adalah terus maju untuk mencapai tujuan. Seperti kata pepatah, belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Tetaplah menatap ke depan dan biarkan masa lalu menjadi kenangan.